sepak bola Asia Tenggara cuma jadi penggembira di mata dunia. Stadion boleh penuh, tapi liga-liga kita terasa seperti negeri boneka. Gaji kecil, sponsor minim, dan pemain Eropa ogah datang. Tapi sekarang semuanya berubah. Klub-klub ASEAN mulai bangkit. Duit mengalir, infrastruktur dibangun, dan beberapa dari mereka bahkan jadi klub terkaya di kawasan ini. Siapa saja mereka? Dan bagaimana mereka bisa naik secepat ini? Percaya deh, beberapa nama di daftar ini bakal bikin kamu nggak nyangka. Halo Sobat Garuda, jumpa lagi dengan Gol TV. Gimana kabarnya Sobat Garuda semua? Semoga Sobat Garuda semua dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki lewat semua kegiatan dan aktivitas yang Sobat Garuda kerjakan sampai dengan saat ini. Oke Sobat Garuda, Gol TV. Kali ini Gol TV akan mereaction sebuah video dari Starting 11 yang ada di TikTok. Jangan lupa untuk mengikuti akun Starting 11 di TikTok. Video kali ini tentang 5 klub termahal yang ada di Asia. Siapa saja klubnya? Indonesia masuk urusan keberapa? Dan siapa klubnya yang ada di Indonesia? Oke, daripada penasaran, siapkan kopi, siapkan gorengan, dan lain-lain. Kita langsung aja ke videonya. Let's go, play. Dulu sepak bola Asia Tenggara cuma jadi penggembira di mata dunia. Stadion boleh penuh, tapi liga-liga kita terasa seperti negeri boneka. Gaji kecil, sponsor minim, dan pemain Eropa ogah datang. Tapi sekarang semuanya berubah. Klub-klub ASEAN mulai bangkit. Duit mengalir, infrastruktur dibangun, dan beberapa dari mereka bahkan jadi klub terkaya di kawasan ini. Siapa saja mereka? Dan bagaimana mereka bisa naik secepat ini? Percaya deh, beberapa nama di daftar ini bakal bikin kamu nggak nyangka. Pada nama pertama ada Kaya FC Iloilo. Klub berjuluk The Mighty Kaya itu tak hanya jadi simbol kejayaan sepak bola Filipina, tapi bukti bahwa mereka sukses menjadi salah satu tim terkaya di Asia Tenggara. Klub ini meraih 3 gelar liga beruntun dengan skuad bernilai tertinggi di negara itu versi Transfermarkt. Total nilai skuad mereka mencapai sekitar 2,4 juta euro dan menjadi tertinggi di seluruh liga Filipina. Bandingkan dengan rival terdekat Dynamic Herb Cebu yang hanya bernilai 2,08 juta euro. Kaya pun memaksimalkan kebijakan baru liga yang tak lagi membatasi kuota pemain asing. Hasilnya, 30% dari skuad mereka kini diisi legiun luar negeri termasuk Kaishu Yamazaki. Kamu tahu dari mana duit mereka berasal? Perusahaan kurir dan logistik di Filipina, LBC, perusahaan tour and travel Southwest, hingga investor lokal. Klub ini menjelma wajah modern sepak bola Filipina yang stabil, strategis, dan memiliki banyak uang. Dari Filipina kita pindah ke Thailand. Sebagai lokomotif sepak bola di Asia Tenggara, Liga Thailand tentu punya klub sepak bola terkaya. Tim itu adalah Buriram United. Klub berjuluk Thunder Castle itu bukan cuma langganan juara di Thailand, tapi punya sistem profesional dengan infrastruktur pilih tanding. Sejak diambil alih oleh Newin Chitchop pada 2009, Buriram yang dahulu dikenal sebagai kota termiskin menjadi klub yang sehat secara finansial dan sukses. Pada 2024 lalu, nilai pasar Buriram sendiri mencapai 10,98 juta euro, membuat mereka menjadi klub paling mahal di Thai League. Hal ini beriringan juga dengan prestasi mereka.
Dalam 10 tahun terakhir saja, mereka 6 kali menjuarai Liga Thailand dan terus bermain di fase grup Liga Champions Asia. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pengelolaan klub yang sangat sistematis. Ewin sendiri memang memiliki ambisi besar dan hal ini tergambar dari bagaimana ia membangun Stadion Chang Arena. Tidak hanya sebagai markas dengan fasilitas lengkap dan mewah yang menghabiskan sekitar 12 juta US dollar hingga 17 juta US dollar, tapi juga tempat berjualan merchandise dan stadion tour. Buriram tak hanya menjual sepak bola tapi juga gaya hidup, menjadikan klub pusat ekonomi dan hiburan di kawasan timur laut Thailand. Saking masyurnya ini, klub sponsor dari Jepang dan Korea Selatan juga ikut berinvestasi. Bisnis penyiaran mereka juga sukses, baik melalui YouTube maupun televisi lokal. Jaringan kerjasama Buriram juga sampai ke Eropa, menggandeng Dortmund dan juara Liga Inggris 2016 Leicester City. Indonesia punya nggak, Min? Jelas punya dong. Dalam daftar ini Indonesia diwakili oleh Persib Bandung. Persib boleh dibilang klub dengan finansial tersehat di Indonesia. Nilai pasar skuad Persib saat ini bahkan menembus 85,95 miliar rupiah. Dan mereka sering dihuni pemain-pemain kelas atas. Dari pemain berlabel Timnas Indonesia seperti Beckham Putra hingga pemain berlabel Timnas Ghana seperti Michael Essien, Persib membentuk dirinya klub elit namun tetap merakyat. Kenapa begitu? Karena Persib hidup dari supporter. Bobotoh adalah komunitas fanatik yang terus tumbuh. Fans Persib juga makin banyak di media sosial. Persib bahkan berada di urutan ketiga klub Asia dengan jumlah followers terbanyak setelah Al Hilal dan Al Nassr. Sejak manajerial berubah di bawah naungan PT Persib Bandung Bermartabat, di mana pada 2009 Erick Thohir menjabat sebagai wakil komisarisnya, Pangeran Biru dijalankan bak perusahaan profesional. Itu termasuk mengelola konten digital dan live match, dokumenter perjalanan, hingga kilas balik sejarah klub. Semua di Persib TV. Selain itu, sponsor dengan nama besar seperti Indomie, Indofood, Aladin, hingga minuman energi Panther jadi salah satu sumber pemasukan terbesar mereka. Dalam laporan terakhir menyebut nilai sponsor Persib bisa mencapai 92 triliun rupiah secara kolektif. Hal yang lebih menarik lagi, Persib sedang bersiap IPO, Initial Public Offering, membuka peluang investor publik agar pendanaan semakin transparan dan berkembang. Berikutnya adalah Lion City Sellers. Saat klub-klub Asia Tenggara umumnya berbasis asosiasi atau pemilik tunggal, Lion dioperasikan oleh konglomerat privat, yakni Forestly dari Sea Group. Mereka menandai era baru sepak bola korporat dengan dana siap pakai, strategi pemasaran agresif, dan struktur manajerial seperti perusahaan profesional. Lion City sendiri memiliki nilai pasar sebesar hampir 6 juta euro atau sekitar 100 miliar rupiah berdasarkan data Transfermarkt. Pada tahun 2022 lalu mereka bahkan pernah menjadi tim yang paling boros belanja pemain di Liga Singapura dengan total 7,08 juta dolar Singapura. Kala itu mereka mendatangkan pemain seperti Haris Harun, Kim Sin-wook, Diego Lopez hingga Maxim Lestienne. Selain beli pemain, pada Juli 2022 mereka mendirikan fasilitas latihan yang nilainya tergolong besar, yakni mencapai sekitar 107 miliar rupiah yang terdiri atas 5 lapangan, pusat rehabilitasi fisik, ruang analisa video hingga kafetaria. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa mereka tak hanya serius menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pemain, tapi juga bukti bahwa keuangan mereka seperti tak berseri. Berbicara keuangan, sebagai bagian dari Sea Group, LCS juga mendapat akses sponsor besar seperti Shopee dan Garena, dua brand global saat ini. Kombinasi kekuatan brand dan expose media berhasil melipat gandakan pendapatan hak siar domestik dan platform streaming mereka.
Tidak heran kini LCS jadi kekuatan utama di Singapura Premier League, bahkan berbuah gelar pada 2021 dan 2025. Dan yang menduduki posisi nomor 1 adalah Johor Darul Ta'zim atau JDT. Klub berjuluk Harimau Selatan itu langsung diarsiteki oleh seorang pangeran Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pewaris mahkota negeri Johor. Sejak mengambil alih pada 2012, TMG merombak total JDT. Ia menggantikan manajemen tradisional, mendirikan entitas bisnis profesional, serta menetapkan target ambisius menuju penghuni tahunan Liga Champions Asia. Dengan kekayaan klub hampir 3,7 triliun rupiah, JDT juga sukses mendirikan Sultan Ibrahim Stadium, salah satu stadion paling modern di ASEAN. Dibuka Maret 2020, Sultan Ibrahim Stadium memiliki kapasitas 40.000 kursi yang dilengkapi teknologi sirkuit canggih seperti rumput Xeon Zoysia, sistem drainase terbaik, LED floodlights, dan area komersial luas. Stadion ini merepresentasikan visi TMG yang jauh dari pragmatisme klub biasa. Kompleks berukuran 140.000 meter persegi ini juga mencakup markas klub, ruang latihan modern, dan fasilitas penunjang seperti kafe, museum, serta toko merchandise. Ini bukan sekedar markas sepak bola, tapi pusat kegiatan olahraga dan rekreasi yang bernilai komersial tinggi. Lalu pertanyaannya, dari mana mereka bisa terus memiliki keuangan yang sehat? Well, nyatanya JDT juga luas menarik sponsor global seperti Aston Martin Racing, Hublot, Nike, Subway, UNICEF, dan menggandeng media partner internasional, serta menjalin kemitraan dengan klub-klub Eropa seperti Juventus, Valencia, dan Borussia Dortmund. Strategi ini membuat hak siar dan exposure mereka mencapai layar global. Selain itu, JDT mendapat investasi jangka menengah sekitar 8 juta pound sterling selama 3 tahun terakhir. Semua ini menunjukkan komitmen mereka untuk tidak hanya juara di Malaysia, tapi juga untuk menancapkan logo JDT di panggung Asia. Kekayaan JDT saat ini juga tak lepas dari prestasi mereka. Misalnya saja pada penampilan mereka di kompetisi Liga Champions Asia pada tahun ini. JDT sukses mendapatkan bonus sebesar $400, belum lagi dengan raihan gelar Liga Malaysia yang mereka kuasai dalam 5 tahun terakhir. Selaras dengan capaian, maka wajar banyak pemain Eropa yang memilih main di JDT seperti Jordi Amat, Jesse Rodriguez, dan sebagainya. Selain gaji, mereka juga mendapatkan fasilitas yang sesuai. Itu dia ulasan 5 klub termahal yang ada di Asia Tenggara. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Sampai di sini dulu video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam Garuda, tetap semangat. Oke, bye-bye. Step it up.